Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan saya Dina Hadisa dengan NIM 2514070133 yang akan menjelaskan materi tentang hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dari kelompok 10. Baiklah, hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang mana kita ketahui bahwa suatu kecepatan ialah perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Dapat kita katakan bahwa kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Di sini jarak adalah misalnya suatu mobil, ini misalnya mobil yang mana ia berjalan dari titik A ke titik B. Maka panjang lintasan suatu mobil ini dari titik A ke titik B itu dikatakan dengan jarak. Sedangkan lamanya perjalanan mobil ini dari titik A ke titik B itu dikatakan dengan waktu. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dapat kita tuliskan dalam segitiga dengan huruf JKW. Segitiga J, K, dan W. Yang mana di sini J ini ialah suatu jarak, K ialah kecepatan, dan W ialah waktu tempuh. Yang mana kita ketahui jarak ini ialah panjang lintasan sesuatu dari titik yang satu ke titik yang lain. Waktu tempuh ialah lamanya perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, dan kecepatan ialah perbandingan di antara jarak dan waktu. Nah, di sini apabila kita ditanyakan dengan kecepatan sesuatu, maka kita dapat mencarinya dengan cara menutup huruf K, yang mana huruf K ini ialah suatu kecepatan. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa apabila ditutup huruf K ini, kita dapat ketahui bahwa J dan W, di antara J atau jarak ini dan W atau waktu tempuh ada operasi hitung, yaitu pembagian. Maka untuk mendapatkan suatu kecepatan atau K itu dengan cara jarak dibagi dengan waktu tempuh. Kemudian apabila dalam suatu permasalahan itu kita ditanyakan dengan waktu tempuh, maka waktu tempuh sama dengan, nah di sini kan waktu tempuhnya itu huruf W, maka huruf W yang ditutup
Dan yang tinggal ialah J dan W. Di antara J dan W terdapat suatu operasi pembagian, yaitu pembagian di sini. Maka waktu tempuh ialah jarak per kecepatan. Kemudian, apabila suatu permasalahan itu yang ditanya ialah jarak, maka huruf J yang kita tutup. Sedangkan yang tinggal ialah K dan W, yang mana K ini ialah kecepatan, W ini ialah waktu tempuh. Di antara K dan W ini terdapat suatu operasi, yaitu operasi perkalian. Maka jarak ialah kecepatan dikali waktu atau waktu tempuh. Selanjutnya kita masukkan dalam contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah mobil yang menempuh perjalanan dari kota C ke kota D. Sebuah mobil yang menempuh perjalanan dari kota C ke kota D yang berjarak 210 km. Dan lama perjalanan mobil itu 3 jam perjalanan. Kemudian berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 210 km atau kilometer di sini itu menunjukkan satuan jarak. Maka diketahui jarak atau J sama dengan 210 km. Dan kita ketahui kembali bahwa lama perjalanan mobil itu 3 jam. Jam ini menunjukkan satuan waktu. Maka W atau waktu ialah 3 jam. Kemudian berapa kilometer per jam? Di sini kilometer per jam itu ialah satuan kecepatan. Maka yang ditanya kecepatan atau K. Nah, sebelum menjawab suatu permasalahan ini, kita kembali lagi ke hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dalam segitiga J, K, dan W. Yang mana di sini kan ditanyakan bahwa kecepatan atau K, berarti yang ditutup di sini ialah huruf K. Maka dapat kita ketahui bahwa K sama dengan J dibagi dengan W atau jarak dibagi dengan waktu tempuh. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa jarak ialah 210 km. Dan waktu tempuh ialah 3 jam. 210 km dibagi 3 ialah 70 km per jam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kecepatan
sebuah mobil itu ialah 70 km per jam. Baiklah, contoh soal yang kedua. Ayah menaiki sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kilometer per jam. Kemudian ayah berangkat dari Yogyakarta pukul 6.30. Dan sampai di Solo pukul 8 pas. Kemudian, berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh ayah? Nah, di sini kita lihat kembali bahwa kecepatan rata-ratanya ialah 40 km per jam. Dan pukul ia berangkat yaitu pukul 6.30 dan sampai atau tiba pukul 8 pas. Berangkat 6.30 dan sampai pukul 8. Kemudian berapa kilometer jarak? Di sini kilometer ialah satuan jarak, maka yang ditanya ialah jarak. Maka untuk mencari permasalahan ini atau mencari jarak, kita kembalikan pada hubungan di antara ketiganya, yaitu hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dengan rumus segitiga JKW. Di situ kan ditanya bahwa suatu jarak itu berapa gitu Pak. Berarti huruf J yang kita tutup, maka tinggal huruf K dan W, yang mana di antara K dan W ini ada operasi hitung perkalian. Maka jarak ialah kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Kecepatan di sini ialah 40 km per jam. Sedangkan waktu tempuh di sini belum diketahui, maka untuk mencari waktu tempuhnya kita kurangkan terlebih dahulu waktu tiba dan waktu ia berangkat. Waktu sama dengan waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Jam 6.30 jam 8. Waktu tiba ialah jam 8 dikurangi dengan jam 6.30. Di sini kita kurangkan terlebih dahulu. Jam 8 dikurang jam 6.30. Angka di belakang titik ini kita katakan sebagai satuan menit.
Sedangkan angka di depan atau sebelum titik ini ialah satuan jam. Maka di sini kan 0 menit dikurang 30 menit kan nggak bisa. Jadi kita pinjam terlebih dahulu kepada satuan jam. Jadi 1 jam itu kan 60 menit. Jadi di sini kita tuliskan 60 menit. 60 menit dikurang 30 menit ialah 30 menit. Ini tadi kan sudah dipinjam sama satuan menit, maka jam 8 dikurang 1 jam ialah jam 7. Jam 7 dikurang dengan 7 jam dikurang dengan 6 jam ialah 1 jam. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ini sama dengan 1,5 jam. Kok bisa jadi 1,5 jam? Nah, 1 jam itu kan 60 menit. 1 jam 60 menit. Dan 0,5 jam itu ialah 30 menit. Jadi 60 tambah 30 itu kan 90 menit. Jadi 90 menit ini kan sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi di sini waktunya kita ketahui 1,5 jam. Baik. Jadi 40 km per jam dikali 1,5 jam. Di sini terlebih dahulu kita rubah dalam bilangan pecahan. 40 km per jam, kilometer per jam dikali 15 jam 1,5 per 10. Ini 15 jam per 10. Kok bisa ini jadi per 10? Kan 1,5. Ini kan setelah koma ini kan ada satu angka. Jadi kan satu angka di belakang koma itu adalah nilainya 10 dan komanya ini hilang. Maka 15 jam per 10. Kemudian sini kan satuannya ada yang sama. Jadi satuan yang sama itu kita coret terlebih dahulu. Jam sama jam. Kemudian 40 sama 10 itu dapat kita bagi dengan 10. Maka 40 dibagi 10 ialah 4. 10 dibagi 10 1. Maka 4 km dikali 15 sama dengan 60 km. Jadi kesimpulannya jarak di sini ialah 60 km. Selanjutnya contoh yang ketiga. Zaki adalah seorang pembalap sepeda. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Kemudian, berapa waktu tempuh Zaki untuk mencapai jarak 120 meter? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa
3 meter per detik. Meter per detik ini ialah satuan kecepatan. Maka diketahui kecepatan atau K ialah 3 meter per detik. Dan kemudian berapa waktu tempuh Zaki untuk mencapai jarak 120 meter? Jarak 120 meter. Dan ditanya ialah waktu atau W. Maka di sini untuk menjawab permasalahan ini atau menanyakan waktu tempuhnya, kita kembalikan kepada hubungan antara ketiganya. Di sini dapat kita lihat waktu tempuh ialah W, maka kita tutup W, maka tinggal J dibagi dengan K, yang mana J ini jarak dan K ini ialah kecepatan. Jaraknya ini ialah 120 meter. Dan kecepatannya ialah 3 meter per detik. Di sini kan ada satuan yang sama, yaitu satuan meter. Kita coret terlebih dahulu, kemudian 120 dibagi 3 detik ialah 40 detik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa waktu tempuh Zaki untuk mencapai